bagaimana cara menahan diri agar tidak mengikuti tren dan ekspektasi sosial dalam hal gaya hidup, penampilan, dan konsumsi. Saya mengapresiasi Anda-Anda yang sudah sadar gitu ya bahwa sebenarnya mengikuti tren dan ekspektasi sosial itu mungkin kurang begitu banyak bermanfaat. Itu harusnya kita kan ikut prinsip Alkitab gitu, kita ikut tuntunan Roh Kudus gitu ya. Nah, harusnya kita bedakan mana prinsip atau value, mana yang bukan prinsip dan bukan value. Tren atau tuntutan sosial sebenarnya ada plus tapi juga ada minusnya gitu ya. Saya nggak bilang, oh tren tuntutan sosial tidak ada plusnya. Enggak, ada juga sebenarnya plusnya. Plusnya misalnya, membuat sebenarnya kita ini jadi bisa menata diri, kita bisa menata bagaimana penampilan fisik kita, atau bagaimana kita berbusana, fashion kita juga lihat tren itu dalam arti kita bisa mengevaluasi cara berpikir kita, cara komunikasi kita, gitu ya. Dan ini menantang kita untuk upgrade atau untuk memperbaiki diri. Misalnya nih, secara prinsip, kalau kita memang punya kekurangan gitu ya dalam misalnya, mohon maaf, misalnya bau mulut atau bau badan gitu ya, harusnya bukan karena itu lalu kita mengatakan, oh kita tidak ikut tren, terus kita akhirnya tetap dalam kondisi yang sama dengan bau mulut dan bau badan. Akhirnya kita dijauhi orang, terus kita akhirnya gimana gitu. Nggak, harusnya kan enggak. Harusnya kita bisa belajar, kita upgrade diri, kita pakai misalnya apakah penemuan untuk obat anti bau badan atau gimana gitu. Nah, seperti itu kita bisa upgrade dan kita bisa belajar di situ. Yang bukan prinsip misalnya itu adalah beli fashion yang mahal-mahal sampai kita berhutang, sampai kita pinjol gitu ya, sampai kita mungkin harus keluar negeri untuk operasi plastik dan sebagainya. Nah, itu kita bisa belajar mana value, mana yang bukan value. Value-nya adalah kita bisa mengupgrade diri, kita bisa memperbaiki diri tanpa kita harus membuat satu pengeluaran-pengeluaran yang sebenarnya berlebihan atau tidak perlu. Seperti itu. Nah, secara prinsip misalnya, sadarkah kita kalau misalnya kita ikut tren gitu ya, terus kita ambil ngopi yang mahal-mahal. Misalnya, katakanlah sekarang nih, harga sekarang satu gelas kopi itu mungkin 50.000 sampai 60.000. Anggap aja 60.000 dikali tiap hari kita bela-belain demi tren, demi ekspektasi sosial dikali 30 hari. Itu udah 1,8 juta sendiri. Nah, belum termasuk nanti parkir di mall dan sebagainya gitu. Nah, seperti ini duitnya seharusnya kan bisa dipakai, kita simpan untuk investasi atau untuk dana darurat atau untuk nabung dan sebagainya. Misalnya secara fashion branded sebenarnya. Fashion branded mungkin punya kualitas yang lebih bagus, gitu yang lebih tebal dan bisa dipakai dalam jangka waktu yang mungkin lebih lama daripada fashion yang non branded. Tapi jangan lupa bahwa fashion branded itu juga punya cara pemeliharaan yang mungkin secara khusus juga, tidak bisa dicuci sendiri, harus masuk ke tempat laundry atau tempat cuci khusus. Sama baju, sepatu, kacamata, tas juga yang branded pasti perlu perhatian khusus dan akhirnya nanti akan menambah untuk pengeluaran juga, menambah untuk menghabiskan waktu juga. Jadi, secara prinsip misalnya, bisa jadi sebagai kita sebagai arsitek atau desainer atau konten kreator, gitu, kita memang perlu laptop atau PC yang punya keperluan yang mahal gitu ya, yang bukan yang murah, yang mahal untuk keperluan heavy duty gitu ya, untuk keperluan rendering atau desain dan nggak gampang hang. Nah, bagaimana? Nah, kalau ini perlu hikmat Tuhan. Apakah kita memang perlu investasikan? Itu berarti kan menjadi investasi. Tapi kalau memang enggak, apakah kita memang perlu untuk investasi di situ? Yang menjadi masalah sebenarnya adalah gaya hidup FOMO, fear of missing out. Ini sebenarnya yang harus kita tolak gitu ya. Harusnya kita tidak boleh ikut-ikutan di situ, takut ketinggalan zaman, takut tidak bisa diterima secara sosial karena tidak ikut tren. Nah, hal-hal seperti ini harusnya kita tidak perlu ikut-ikutan karena ini bukan prinsip BPJS, bukan BPJS yang itu, tapi ini plesetan, budget pas-pasan, jiwa sosialita gitu ya, atau gaya hidup fancy tapi saldo almost empty. Nah, bagaimana sekarang cara menahan diri? Cara menahan diri yang pertama adalah kita harus membatasi media sosial. Gitu. Mulai membatasi untuk swipe ke samping atau swipe ke atas gitu ya. Kita tahu media sosial mana yang swipe ke samping dan swipe ke atas. Yang kedua, belajar menahan diri dengan cara manajemen diri. Misalnya salah satunya kita setelah dapat income misalnya 100% nih gaji kita turun atau kita dapat income apa gitu ya. Kita belajar untuk memilah-milah gitu ya, memilah-milah, masukkan dalam amplop atau masukkan dalam tabungan sesuatu yang mungkin agak susah untuk kita tarik gitu, ditarik tunai.
Nah, kita pilah-pilah mana yang perpuluhan persembahan, mana yang operasional kebutuhan sehari-hari, mana biaya pendidikan anak, asuransi, atau BPJS, atau dana darurat, atau investasi dan untuk misalnya bantu orang tua dan sebagainya. Masukkan itu ke amplop-amplop khusus atau ke tabungan-tabungan khusus yang sudah ada alokasinya supaya nggak gampang dengan mudah dikit-dikit kita tarik. Misalnya, oh nanti ada konser di mana gitu ya, yang lagi kekinian harus war tiket. Langsung kita dana darurat kita ambil, nggak boleh. Itu kita harus ada alokasi sendiri-sendiri. Yang ketiga, ini beberapa orang sudah mencoba memulainya, yaitu dengan cara frugal living. Maksudnya gaya hidup yang benar-benar kencang ikat pinggang gitu ya. Hemat benar-benar kalau nggak perlu untuk makan, untuk pakaian, untuk tempat tinggal, untuk transportasi, untuk gaya hidup. Semuanya dihemat ketat. Kemana-mana mungkin bawa bawa kotak atau ini bontot gitu ya bahasa Jawanya. Bawa bekal gitu. Minum juga bawa air minum, mungkin air putih, satu botol atau satu tumbler bawa dari rumah dan sebagainya. Dan itu terbukti bisa menghemat banyak gitu ya. Dan ketika menghemat banyak, apakah uangnya untuk bersenang-senang, untuk me time? Enggak gitu. Uangnya benar-benar ditabung, diinvestasikan karena kita harus ingat ada yang namanya compound interest. Jadi bunga berbunga gitu. Jadi kalau misalnya kita tabung gitu ya secara rutin dan secara nggak sadar lama-lama sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Nah itu juga yang terjadi kalau misalnya kita benar-benar tidak terlalu mau ikut gaya hidup yang fancy gitu ya, sosialita dan sebagainya. Mungkin kita benar-benar dengan hikmat dari Tuhan, kita benar-benar cukupkan diri dan kita akhirnya bisa menikmati itu tidak zaman sekarang, tetapi beberapa tahun lagi kita secara sadar, secara nggak sadar kita akan secara finansial, kita akan jauh lebih bijaksana daripada kebanyakan orang. Saya ingin menutup ini dengan Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Mari kita dengan hikmat Tuhan benar-benar belajar untuk memanage hidup kita, memanage finansial kita, tidak ikut-ikutan, tetapi benar-benar sesuai dengan pimpinan Roh Kudus, sehingga kita bisa menghitung hari-hari ini menjadi hari yang bijaksana. Dan nanti suatu saat nanti kita didapati adalah hamba-hamba yang setia dan hamba yang dipercayakan banyak hal oleh Tuhan pencipta kita. Semoga memberkati.